anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah, yaitu Ibu Berwafidah MPD. Yang saya hormati ibu-ibu guru MTS Nurul Islam yang berkenan hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam satu ruangan ini guna membahas dua permasalahan. Yang pertama adalah perubahan visi misi, yang kedua adalah definisi hasil supervisi. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yahdina ila dinil Islam wal iman. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sepakati untuk membahas perubahan dari visi misi kita dulu ya, karena penting sekali saya lihat visi misi kita dan ternyata baru saya ketahui ternyata visi misi kita ini harus include dengan program kerja, terus kemudian harus jelas indikator pencapaiannya. Jadi jika saat ini kita sudah merubah visi misi ini, maka di bulan Juni mendatang itu akan kita uji ketercapaiannya. Jadi pagi ini mungkin kita akan membahas selain perubahan visi misi ini juga indikatornya. Kita akan membuat indikator ketercapaian dari visi misi ini yang akan dijadikan tolak ukur nanti di tahun mendatang, tolak ukur ketercapaiannya. Meningkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pengawas kita, Wafidah MPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala MTS Nurul Islam serta ibu-ibu guru yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita masih dalam kondisi sawal. Saya mohon maaf lahir batin. Selama saya menjadi pembina, mungkin banyak hal yang tidak dapat saya lakukan secara maksimal atau yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf atas kekeliruan yang ada. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari hamba-hamba Allah yang takwanya meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sekalian kita langsung saja, karena memang ini kalau bisa langsung kita ketik gitu ya Bu ya. Jadi ada konsepnya, tinggal lagi kita rubah ya. Ada perubahan, saya sangat tertarik ya, karena baru MTS Nurul Islam yang bergeliat ingin merevisi ya. Ini saya menganggap bahwa MTS Nurul Islam terutama kepala madrasah mempunyai semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena dimulai dengan melihat visi misi ya. Kenapa? Karena ini dipampang di mana-mana, ini tidak dilakukan secara baik, maka percuma saja kita tuliskan ya. Ini kan ada nanti kan ini sosialisasinya jelas nih, dipampang di depan, di ruang guru, di ruang kelas. Nah, karena ini menjadi acuan kita, karena seperti dengan kita kalau mau berjalan, ini petanya, nyampe enggak nanti dengan peta ini. Penterjemahan kalimat itu nanti harus kita uraikan dalam indikator yang jelas. Visinya adalah terwujudnya generasi muda Islam yang cerdas dan berkualitas lahir dan batin. Nah, ini sebenarnya berkualitas lahir itu bisa kita ukur, tetapi batin sulit diukur. Nah, oleh sebab itu kalau saya cukup dengan sampai kata berkualitas. Tetapi ini sudah ada perubahan. Jadi terwujudnya insan beriman, bertakwa, unggul dalam iptek, kreatif dan inovatif. Terwujudnya insan beriman, bertakwa, unggul dalam iptek. Atau ada kata yang enggak? Yang kreatif dan inovatif. Atau di dalam iptek dalam bahasa Indonesia ini bertakwa,
koma. Kalau saya nanti daftar berita acara yang ada dalam buku tuh kan perubahan visi misi ya nanti kalau dibuat bisa ada ya, oke. Itu dia jawaban ya. Satu revisi, yang satu diseminasi. Mau ini? Oke, coba Bapak Ibu-ibu. Ini kita koreksi sama-sama. Ingat, kira-kira gimana? Bertakwa satu, siswa yang unggul dua. Jadi dua ya nih, unggul dan bertakwa dalam iptek kreatif dan inovatif. Nyambung nggak? Tidak. Bahasa Indonesia nih, guru bahasa Indonesia nih. Unggul berarti dalam iptek ilmu pengetahuan dan teknologi ya? Yang kreatif dan inovatif. Berarti ada tambahan yang. Iya. Dan kreatif dan inovatif. Iya, gitu. Nah, boleh tambahan yang kreatif dan Yang kreatif ya iptek yang gitu ya. Yang ya. Yang kreatif dan inovatif. Nah ini saya sering bukan guru bahasa Indonesia, mohon maaf ini nggak bisa sampai ke kalimat-kalimat dasar ya. Nah nanti bertakwa dan unggul itu menjadi benang-benangnya. Kreatif dan inovatif itu melekat di ipteknya. Oke, judulnya oke, sudah kita sepakati. Oke, kita lanjutnya ya Ibu. Ada yang mau dirubah itu Bu? gimana teman-teman? Mana? Mungkin bisa menerima. Nanti bisa lewat WA dengan kawan-kawan yang lain yang ada. Kita tahu ada yang memberikan saran, ya kita langsung aja. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana cara mengukurnya? Karena ini kan sangat normatif sekali. Nah, cara mengukurnya itu kita lewat misi. Nah, misi juga ini normatif, masih normatif. Nanti akan kita buatkan sebuah indikator yang nanti indikator itulah yang dimasukkan ke dalam program kerja kepala madrasah, ya. Yang menyangkut siswa nanti dilaksanakan oleh wakil kesiswaan, yang menyangkut sarana dilaksanakan oleh wakil sarana, yang menyangkut kurikulum dilaksanakan oleh kurikulum, gitu. Nah, ya langsung saja kita lihat misinya menerapkan syariat agama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita buat indikatornya atau kita tulis dulu di indikatornya, di enter ya nomor 1 A, B, C gitu. Ya. Nanti baru kita betulkan. 2 ya A. Oke, coba sekarang ibu-ibu. Nah, penerapan syariat agama berarti syariat agama ya, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tahu berdasarkan Sunnah Rasul dan Al-Quran ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah sekarang syariat agama itu diukur melalui apa? Coba, apa pengukurannya? Kalau sudah menerapkan berarti nanti orang akan berpikir begini, orang akan menyatakan, oh iya, anak lulusan dari MTS Negeri Islam itu sudah menerapkan syariat agama. Apa ukurannya? Kalau ukurnya apa? Kalau ukurnya pada siswa. Ya, nah kita tidak usah terlalu muluk, tapi kalau muluk boleh, nanti akan banyak juga indikator. Nah, buat sebuah indikator, tetapi yang relatif bisa kita ukur dan kita jangkau untuk melihatnya, untuk ukurnya. Salah satunya tadi yang positif dan sebut juga sholat. Nah, penerapan sholat atau pelaksanaan sholat baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang kalau di sekolah itu kita yang melihat. Kalau di rumah boleh tidak kita melibatkan orang tua? Boleh. Nah, bagaimana caranya? Ini harus kita kerjakan dari sekarang indikatornya. Nah, pengalaman saya, orang tua dikasih buku. Anak kalau tidak sholat, bilang ya tidak sholat. Kalau sholat, bilang sholat. Sampaikan ke orang tua bahwa kami tidak menilai harusnya sholat semua dengan kata nanti nilainya bagus, tetapi dibuat dengan ketidakjujuran itu malah sebenarnya
bapak dan ibu lah yang membohongi diri sendiri. Kalau anak ini dengan sadar dia dalam melakukan sholat baik di rumah maupun di sekolah, maka bapak dan ibu lah nanti yang akan menikmati hasilnya. Jadi kalau bapak dan ibu merasa oh dengan sholat ini nanti nilai anak bukan, itu tidak menjadi ukuran. Tetapi kami ingin mengetahui saja sejauh mana anak yang kami didik ini menerapkan ajaran agama baik di sekolah maupun sekolah. Jadi kami mohonlah nanti ini bapak ibu buat gitu ya kerjasamanya untuk menyatakan anak ini sholat tak, subuh sholat tak, zuhur sholat tak. Kalau dia hari libur kan kelihatan. Jadi nanti kita buatkan per bulan bu, bulan Juli tanggalnya kita tulis. Nanti ini hanya tinggal centang ini checklist dengan silang. Katakan orang tua tidak masalah, jangan merasa bahwa nanti ada kebohongan. Tulis saja dengan kejujuran. Nah, ini salah satu indikator. Jadi kalau salah satu indikator seperti itu, bagaimana kita membuat indikatornya supaya ini konsep kita buat redaksinya. Redaksinya. Berarti melaksanakan sholat lima waktu baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tapi tadi apa cara menilainya melalui buku penghubung. Kita buat. Nanti buku penghubung siapa yang buat? Ibu nulis wakaf kurikulum. Urusan siapa nih? Wakaf kurikulum. Nah gitu ya. Boleh bu, melaksanakan kalimatnya. Melaksanakan Baik sholat. di sekolah maupun di rumah. Iya. Sholat 5 waktu. Sholat wajib. Ya. Sholat wajib 5 waktu. Baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Oke, jadi nah dalam kurung nanti itu dihapus saja. Udah. Nah, anunya alat ukurnya menggunakan buku penghubung melalui orang tua. Di sekolah juga harus dicetak bu, harus ada buku catatan sekolah. Mungkin di sekolah ada nggak sholat berjamaah? Ada. Itu aja. Ya. Absen. Nah, udah ada absen. Hanya tinggal di rumah yang belum kan? Tidak cukup. Buku penghubung maksud harus satu. Jadi ini hanya satu aja nih. Buku catatan di sekolah dan buku penghubung orang tua. Buku catatan di sekolah, di madrasah. Catatan di madrasah dan penghubung melalui orang dan buku penghubung buku penghubung melalui orang tua. Oke, itu nanti kita garaskan atau kita tuliskan ya. Tapi itu yang harus dikerjakan. Oke bu, ya, yang kedua, tidak usah mulu-mulu, tak apa-apa. Kami hanya 1, 2, boleh tak apa-apa. Tapi kita intensif 2, 1 apa lagi? Ya. Atau mengaji. Boleh, mengaji boleh. Program itu. Iya, boleh mengaji boleh. Pandai mengaji, bisa mengaji atau lancar mengaji gimana? Karena anak yang masuk ke sini terutama kemarin yang masih ikro Semua ya. Lancar aja, lancar. Kalau lancar itu lancar membaca Al-Quran berarti. lancar itu nanti kalau udah pandai itu nanti lalu seperti ada lagu, ada makhraj, ada tajwid ya, itu banyak kan. Kalau lancar ya cukuplah lancar membaca ya. Ya, gitu. Lancar membaca Al-Quran. Boleh tak ditargetkan nih? Targetkan, harus ada target minimal juz 30. Iya, mau letak juz 30. Nah, minimal. Nah, nanti setelah kita sampai anak udah juz 30, ada tak yang mau juz 29? Nah, itu nanti pencapaiannya lebih berarti. Peminatan yang begitu. Iya. Atau pakai grade kelas 7 berapa ayat? Mulai dari ayat suruh. Sudah ada itu. Nah, suruh. Sudah ada. Setiap kali Nah, itu grade-nya minimal 30 dengan ketentuan tadi kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, kelas 9 berapa. Udah ada Bu? Sudah. Sudah masuk lah. tinggal ada di tempel kan ya? Ada kelas. Di kelas. Sudah ada di kelas. Iya, mungkin di redaksi ini tapi buat indikator. Tapi Bukan harus ukur. harus Alat ukur. dengan
ringan kan? Membaca Al-Quran minimal juz 30 dengan ketentuan lancar atau hafal. Lancar. Kalau lancar dan hafal dua-duanya. Lancar hafalan, Lancar saja. Karena kalau di sistem hafalan itu mah yang juz terakhir yang di kelas 9 itu yang paling susah. Sebenarnya itu mau dibuat syarat untuk bisa ikut ujian Bu. Karena dibacanya tiap pagi, pagi baca itu terus. Cuma Tapi kalau mau kita target kenapa tidak masalah sih sebenarnya. mau ditargetkan. Mau ditarget apa? Gimana? Boleh. Kalau beratkan. Target hafal. Cuma memberatkan siswa dan guru pembimbing tidak ada ya. Guru ngajar sekolah lain Tidak fokus. Berarti lancar saja dulu ya. Oke. kalau lancar kan guru yang ada tuh bisa handle gitu. Nah, pembiasaan salaman kepada guru mata pelajaran di kelas baik sebelum dimulai dan diakhiri pembelajaran. Gimana? ya waktunya enggak itu enggak boleh habis. Habis. Karena kan sekarang Atau terakhir saja. belajar Nah, ulang berarti jadi awal dan akhir. di jam pertama atau jam terakhir? Di jam terakhir berarti biasanya. Ah, gitu ya. Kemarin tuh yang dari yayasan tuh itu suruh nyambut siswa gitu. Ya. Nah, kalau gitu boleh aku Agak siswa. Agak siswa. itu berarti memang yayasan sudah ada keinginan program yayasan. Jadi beliau bilang tuh setelah COVID nanti mulai jam Iya. kita akan mulai Iya. lagi. Jangan siswa lebih dulu dari kita. Iya. Kita harus lebih dari dulu dan siswa itu. Jadi menunggu siswa di depan dulu. Atau kalau saya di gilirnya siapa yang piket? Iya. Sudah ada itu sebenarnya. Jadi tidak hanya kepala atau wakil yang datang awal kan? Siapa yang piket harus ada yang datang awal, harus siapa selesai datang. Nah, itu boleh Bu. Ada kalimatnya kebiasaan menyambut siswa dengan menyalaminya. Kebiasaan ya. Atau setiap pagi dan pulang. Oh, setiap datang dan pulang sekolah. Setiap datang dan pulang sekolah. Oke, gitu aja ya. Dan pulang, datang dan pulang. Menggunakan kata sekolah atau kata madrasah? Rasa. Pak. Nah ya, silakan itu harus kita seragamkan ya. Pulang. Kalau pulang madrasah enggak cocok ya? Ya cocok memang. Iya, kalau Pulang dari sekolah, Iya. cocok ya. Tapi Kalau jangan lagi nggak usah pakai sekolah atau madrasah, pulang aja. pulang aja. Oh, Ketika datang dan pulang, itu kan atas Nah, ya. sekolahnya kepada setiap datang dan pulang. Oke. Betul. Madrasah dan sekolah itu penempatannya dua-duanya boleh, tetapi begitu nyambung dengan kalimat lain, tak cocok. dan buang aja. Oke, lanjut. Dari Ada yang ketiga? Itulah yang banyak. Bukan ya? banyak. Lagi ya, 9. Kalau kita tidak punya indikator, kita mengukur dari mana? Yang penting ini kita melaksanakan. Ya. Iya. Tapi saya belum. Ini baru religiusnya loh. Disiplinnya belum satu. Itu banyak tuh kalimat. Religius, disiplin, tekun, berkebenaran. Disiplin. Datang tepat waktu. Oke. Pembiasaan disiplin berpakaian, disiplin waktu, dan disiplin mengikuti aturan-aturan yang ditentukan madrasah. Aturan yang ditetapkan madrasah. Contohnya, kalau waktu udah pasti ada jadwal masuk, jadwal pulang, jadwal pelajaran, itu waktu pasti. Berpakaian, Senin apa, Kamis pasti ada. Aturan ini harus kita buatkan, sudah dibuat. Kemudian disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan madrasah. Misalnya di perpustakaan ada tata tertib, di kelas ada tata tertib, di ruang guru ada tata tertib, ada UKS ada tata tertib. Semua di laboratorium ada tata tertib. Jadi itulah aturan yang di sekolah. Kita jabarkan nanti apa saja itu aturan sekolah ya. Disiplin nanti waktu berpakaian, disiplin waktu, disiplin berpakaian Bu.
kan? Disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin waktu. Boleh ditambah kata dalam. Makanya dalam mengikuti boleh. Dan disiplin Dalam dalam mengikuti aturan yang ditetapkan oleh madrasah. Oke. kata disiplinnya kayak itu merasa Kebanyakan disiplin berpakaian, waktu, disiplinnya pemborosan. Oke. Waktu dan disiplinnya juga hapus. Berarti dia langsung mengikuti dan dalam. ini kan 3 indikator. Berarti kebiasaan berpakaian, Waktu dan mengikuti aturan. Jadi dalamnya dalamnya kan tidak perlu gimana? Pembiasaan disiplin berpakaian, waktu dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh madrasah. Gimana? Disiplin, ya. Disiplinnya tadi kan mengikut ya. Disiplin waktu, disiplin mengikuti aturan. Saya bukan guru bahasa Indonesia itu ya. Nanti di-share lagi yang kawan-kawan. saling. Oke, Bu. Tekun dan berkepribadian luhur. Itu kan baru religius. Karena itu intinya banyak ya. Jadi kan kalau kita buat visi misi, ada indikator, gimana kita nak menyebarkan ya? Tekun dan berkepribadian luhur. Tapi itu coba menerapkan budaya belajar yang religius dan disiplin ya banyak. Jadi menerapkan budaya belajar Religius dan disiplin. atau disiplin dan religius. Disiplin dulu. Disiplin dulu. Gimana? Menerapkan harusnya religius dulu agama. Yang religius dan disiplin. ayo gimana? Kepribadian luhur itu kayaknya dia itu buah dari religius. Ya. Ya. Jadi nggak perlu kan? Betul, nanti betul. Kalau dia sudah religius, Berarti buahnya dia akan berkepribadian luhur. Kalau dia udah disiplin, dia pasti satunya lagi tadi apa tuh? Tekun. Nah, itu aja. Berarti udah hapus saja ya. Jadi nggak perlu berkepribadian luhur kan? Yuk, gitu. Tambahannya ada kan? Atau hanya menerapkan budaya belajar religius dan disiplin. Oke lah, saya rasa cukup lah. Kalau mereka kepribadian luhur, saya pikir itu dalam pelaksanaan itu juga. Ya, betul. Udah ada masuk. Iya. Betul. Tekunnya ini apakah dibuang atau tetapkan aja kayak gini? Menerapkan budaya belajar religius. Atau gini, menerapkan budaya belajar religius dan disiplin agar supaya terbentuk siswa berkepribadian luhur dan gimana? Sama aja Bu. Sama lagi. Itu berarti dosa aja. Menerapkan budaya belajar religius, disiplin, tekun dan berkepribadian luhur. Oke lah. Balik lagi kawan. Disiplin, tekun, tekun dan berkepribadian luhur. Ya. Oke. Ini empat-empatnya kita akomodir melalui 3 indikator ya. Mau ibu lagi, bapak dan ibu mau ditambah indikatornya? Indikatornya? Oh, lanjut nomor 3. Jadi nanti indikatornya jangan dicantumkan di sini sih, itu nanti dicantumkan pada saat ada program kerja. Ya, meningkatkan mutu pembelajaran dengan semangat inovatif, Dan berprestasi. itu kompetitif dan berprestasi. Kompetitif dan berprestasi. Kalau mutu pembelajaran mau ditingkatkan, apa yang sebenarnya harus kita gaungkan? Apa yang harus didorong? Guru dulu ya, jangan dulu siswa, guru dulu. Ayo, apa guru? Apa? Guru. Mau guru supaya pembelajaran ini meningkat, mutu pembelajaran meningkat. Selalu ada inovasi dari pendidik. Terus ya, inovasi.
Saya kalau mengkerucutkan lah ya, salah satunya guru itu harus mampu memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kenapa? Karena kalau siswa ada tidak termotivasi, malas saya ini. Malah saya Antum ini ngajari ngajari, ayo. Itu ada apa dengan kita? Jadi guru mampu memotivasi belajar, siswa. mampu memotivasi semangat belajar siswa. Nah, ini yang harus kita gaungkan. Gimana mau ngukur? Melalui supervisi. Oke, berarti Diseminasi. peran kepala ya. Ternyata di sini ini mungkin karena ada masalah kali. Lalu coba anak-anak ini jadi ya, disuruh gitu ya. Ini berarti lalu berarti ini peran kepala ya. Target bu, target. Pakai target boleh. Nilai rata-rata rapot rata-rata boleh, tapi minimal KKM harus tingkatkan kalau dapat. Jangan coba ini, coba sekarang yang sekarang nih, nanti ini kan semester akhir nih. Rata-rata rapot kelas 7, kelas 8, kelas 9 masing-masingnya rata-rata kan. Kelas 7 rata-ratanya misalnya 79,3. Kelas 8 misalnya 80 misalnya. Kelas 9 misalnya 81. Nah, itu jadi target. Nilai rata-rata rapor meningkat. Ya, tapi meningkat jangan pakai dari tahun ke tahun. Meningkat mau berapa persen boleh, mau berapa. Kalau udah tahu yang lalu ini, yang ini udah tahu misalnya rata-ratanya 75,8, nilai rata-rata raport kelas menjadi rata-ratanya misalnya 80,1. Tak apa, kan itu motivasi kita. Begitu akhir tahun kita lihat ternyata 80,1 mana nih 82,3. Berarti evaluasi kita nanti ternyata pembelajaran itu berjalan lebih baik. Tapi kita inginkan yang sekarang ini ternyata 78,3, tahun depan tahu-tahu rata-ratanya 75. Ada apa dengan guru-guru? Kan gitu. Jadi kalau mau saya pakai target atau pakai persen, meningkat 0,2 nilai boleh. Meningkat, pokoknya meningkat, tapi harus ada target. Dari apa? Nah, Minimal 0, berapa? Dari rata-rata KKM. kalau memang bisa dihitung kelas 10 dari, nanti dulu kan jadi keulangan dari 75,3 menjadi 76,00. Kan sedikit jatuh. Nah, kelas 8 dari hitung dulu nanti. Rata-rata kan semester dari bulan kan? Rata-rata kan ternyata 78,4 menjadi 79,3. Nah gitu. Jadi kalau hasil terakhir nanti dapat kita lihat ternyata meningkatnya banyak atau ada yang menurun, kita evaluasi. Berarti redaksinya Gimana kalimat? minimal berapa persen? Pakai persen aja dari Mulai sebelumnya rata-rata atas KKM. Dari rata-rata KKM. atau rata-rata KKM, rata-rata nilai rapor tahun pelajaran 2021-2022. Dari semester sebelumnya gitu berarti. Tahun pelajaran sebelumnya. Karena kan kita 1 tahun baru kita evaluasi. Dari tahun pelajaran Sebelumnya. sebelumnya. Oke. Mau berapa persen ya? Mau berapa persen?
Besar kalau coba 5% besar. Besar 5%. Itulah 75 kali 5%. 80-an jadi. Ya, kan 5% kan. Coba. Tujuan enggak ya? Jadi 78. Naik 3. Naik 3,5 ya. Berarti turunkan lagi, jangan 5%. 2%. Berarti kan 75 kali 5,5. Naik 1,5. Naik 1,5%. 2%. Itu aja dulu. Gitu ya. Gitu ya. Meningkat 2% dari tahun pelajaran. Kalau sebelumnya ya, kalau dia di tahun pelajaran. Kan kita evaluasi akhir tahun, kan pertengahan sebelumnya itu semua. Nilai rata-rata rapor dan kalau menurut saya nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Kalau nilai rata-rata rapor kan nanti masing-masing kan nilai rapor masing-masing ya. Mohon maaf dan batin Pak Guru di sana. Sehat ya semuanya. Hati-hati ya. Cuma makan mentega. Belajar, ya hasil belajar. Jadi bukan mutu pembelajaran. Nanti kalau mutu pembelajaran itu ke arah guru semuanya. Ke arah guru semuanya. Menggunakan metode yang tepat tidak, menggunakan model yang tepat tidak, saintifiknya gimana, gitu ya. Arah guru. Hasil belajar dulu. Dan meningkatkan hasil belajar siswa. Bentar, ada nggak dulu yang di bawahnya? Meningkatkan hasil belajar siswa kan siswa dengan semangat inovatif, kompetitif dan berprestasi. Kalau berprestasi berarti ya berarti lomba-lomba dengan semangat inovatif, kompetitif dan berprestasi. Betul ini sebenarnya. Nah, C berarti yang ini kan akademik nih, prestasi akademik ya. Yang C prestasi non akademik. Ini ya, peningkatan nilai prestasi akademik melalui nilai rata-rata raport dan nilai ujian madrasah. Kalimatnya meningkat lagi di atas ya. Iya. Prestasi akademik dulu kita mulai gimana? Ya, guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Inggris, guru matematika itu tak terlibat kalimat. Jadi ini untuk D itu prestasi akademik, untuk C prestasi non akademik. Gimana? Peningkatan prestasi akademik melalui nilai rata-rata rapor dan ujian madrasah. Atau gini, Peningkatan prestasi akademik nilai rata-rata meningkatnya nilai prestasi akademik rata-rata rapor dengan target meningkat 2% dari tahun sebelumnya. nah boleh meningkatnya boleh ya. Mulai prestasi akademik dengan target meningkat 2% tidak atau meningkat 2% dari tahun pelajaran sebelumnya. Gimana? Iya bahasa Indonesia. Ayo bahasa Inggris. Oke, berikutnya meningkatnya, kalau menurut saya meningkatnya nilai prestasi itu nilai ini dihapus. Meningkatnya
prestasi akademik melalui nilainya baru di sana. Meningkatnya prestasi akademik melalui nilai rata-rata. Dan meningkatnya prestasi non akademik melalui Kegiatan ekstrakurikuler. ya, Iya, kegiatan ekstra. ya, dan ekstrakurikuler dan ada nggak? Dan lomba. Benar. Di dalam ekstrakurikuler itu Nanti ada lomba dan lombanya. ikut lomba. Gitu ya. Nanti indikatornya itu kegiatan ekstra itu termasuk lomba, lomba antar kelas boleh, yang kecamatan boleh, gitu kan? Itu nanti dijabarkan di ekstrakurikulernya, ya. Itu hanya dalam bentuk pelajaran saja, kan? Ada lagi? Itu ya harus terlaksana. Nah, banyak-banyak Basir pula. tidak terkesan mengembangkan teknologi dan informasi komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi. Berarti ini guru nih, seluruh siswa harus mampu menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa seluruh kan? Semua ya, semua seluruh. Seluruh atau semua? Semua siswa Dalam kegiatan kegiatan pembelajaran. B, apa lagi? itu kegiatan administrasi berarti itu. Administrasi udah jelas ya? Oke lah, satu aja. Satu ini pun banyak. Banyak warnanya. Nanti Bu, ini datanya kan kata sama guru. Kalau masih ada, berarti tidak terjaga. Tingkatkan profesional tenaga pendidik dan ke pendidikan pendidik itu ke guru, ke pendidikan itu ke TU, dan itu seluruh warga ya TU sebagai upaya pelayanan dan peningkatan upaya. Biar sosialisasi itu. Kalau guru profesionalnya apa? Kalau tenaga pendidikan profesional apa? Maka nanti profesional guru itu mulai dari otaknya sudah bagus, cara mengajarnya bagus. Itu salah satunya itu nanti itu melibatkan masih seperti ini ya. Dua. Profesional ya sebenarnya. Iya, profesionalisme itu guru bisa dibaca verifikasi ya apa saja indikator yang ada. Ya. Nah, sebagai upayanya ya profesionalisme tenaga pendidik dan pendidikan harus ada job description-nya. Ada bagaimana? Wakil hukum apa saja yang ini lakukan. Wakil sarana apa? Guru mapel bahasa Inggris itu apa-apa saja. Jadi uraian tugas kalau untuk meningkatkan profesional harus ada job description yang jelas pada sesuai dengan tugas dan pokok. Ya, dan sesuai dengan tugas dan pokoknya. Pakainya ada sesuai tupoksinya. Tapi bisa pakai kalau tupoksi itu kan kita singkat jabatan. Dan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala madrasah, guru Ya, dan dengan ada pendidikan. Meningkatkan profesional tenaga pendidikan dan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok dan Sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ya, Anda harus masing-masing ya. Bisa pakai masing-masing Pak. Nah, oke, sip. Nah, satu membuat uraian tugas ya. Ya. Atau melaksanakan guru atau kan nanti tenaga kependidikan apa? Ini
tenaga pendidik dan berpendidikan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan melaksanakan juga sesuai fungsinya gitu aja. ini ya. Sesuai ketentuan. Tapi ini nanti berarti setiap orang harus ada job description ya. Lanjut B, apa tuh indikatornya supaya profesional? Diklat atau pendalaman. Oke, kalau saya kayaknya yang profesional itu pelaksanaan pengembangan profesi berkelanjutan itu dilaksanakan di negara. Mulai dari misalnya Bu Zaida udah di situ, misalnya Bu Siti ini yang buat makalah, kamu kan dinamai kan, diseminarkan. Nih saya buat makalah nih, jadi kita jangan hanya pakai buku, sering buku, tak pakai buku-buku LPS ya. Nah, dia kan jadi seminar. Ini Bu, saya mau merangkum LKS yang sini nih saya rangkum jadi. Ada saya ambil dari akademi dari universitas. Ada pengembangan profesi pelaksanaan pengembangan keprofesional berkelanjutan. CKD berkelanjutan. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Berkelanjutan dalam kurung PKD. Wajib dulu saya harus ada. Ya. Guru besar semuanya Pak Bu, P-nya guru besar, guru besar. Oke, ini berarti harus agendakan dulu. Harus agendakan. Ya, salah satunya PKB ini salah satunya adalah seminar di pelaksanaan. Kemudian ada karya ilmiah. Yang ketiga karya inovatif. Ada 3. Jadi penjabarannya nanti kalau udah ikut MDMC, salah satunya ya. Nantinya PKB ini pasti ada 3. Ada 3 pengembangan diri, karya tulis ilmiah, karya inovatif. 3. Jadi PKB itu kalau ibu searching di Google itu apa sih PKB? Pasti ada 3. Pengembangan diri, karya tulis ilmiah, dan karya inovatif. Nah, minimal satu guru punya 1 lah kasih tahu. Ya, 1 guru 1 kegiatan harus tahu. Jadi target kita ada tahun ini kosong semua, berarti ini tidak tercapai ini. Apa perlu ditulis sampai itu? Ini kan kalau di visi-visinya nggak perlu. Nah, di apa? Di anu ya, dikasih tanda merah ini. Distrik di bawah. Itu sekalian. 1 tahun sekali belum menerbitkan. Ada yang menerbitkan. Ada yang melakukan PKB. Nah, Melaksanakan itu MBMC itu salah satunya nggak sih? Iya, satu. dibuktikan dengan punya sertifikat. Ya, itu MBMC dan salah satu. Jadi Kegiatan misalnya yang di online atau offline. bisa salah satunya. Iya, salah satunya. Iya, sertifikat. Nah, kemudian sertifikat itu harus istilahnya diarsipkan oleh sekolah supaya sekolah itu tahu PKB di MTS ini tahun ini berapa orang yang udah ikut, kan? Misalnya ada makalah tadi, siapa yang udah buat makalah, siapa yang udah membuat resume, apa kan namanya, RHS kan? Ada resume buat halaman, tapi apa hanya dalam buatnya dalam PowerPoint. Nah itu dibukukan, dan salah satu itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kan? Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan per guru 5 saya kira PK. Jangan Bu, pakai PK. Saya pikir pakai biar terlaksana.
cuma gini aja, harus ada targetnya. Di misalnya setiap akhir tahun kita evaluasi minimal satu guru. Saya selama 1 tahun ini saya ikut KKD, ini sertifikat saya, intinya seperti itu. Atau misalnya saya punya karya tulis ini buktinya di sini. Atau saya buat karya inovatif, buktinya ini saya buat videonya kemudian ada siswa. Untuk pembelajaran boleh. Jadi minimal 1 tahun sekali itu bisa. Ya, sekarang pembelajaran pun kita bisa lewat HP ya. Artinya anak-anak kita coba ini ibu kirim lewat HP orang tua. Mereka mendengar saja, boleh sebuah inovasi. Artinya yang mudah. Dan dengan penjelasan kemarin kita kan hanya pakai postnya, kita dalam istilah. Yang penting artinya ada inovasi yang bisa disampaikan ke orang-orang ini. Walaupun tidak seperti itu, lewat Google Form bisa, banyak aplikasi sekarang yang kita bisa ambil lah ya. Google Form, kalau itu bisa dilakukan, salah satunya itu yang disebut dengan pengembangan. Tagihan memang harus ada ini ya, tagihan Minimal 1 tahun sekali. Satu guru. Ya enggak semua guru lah. Ini ada artinya per guru itu. Iya, 1 misalnya. Oh saya Kalau itu gini, kasih ya, baiknya minimal setiap guru ya, minimal setiap guru jangan satu guru lah. Nanti saya setiap guru ya. Saya demo kadang-kadang hanya untuk PNS gitu Bu. kalau sekarang gitu kayaknya peluangnya juga terbuka lebar kok dengan adanya P3K itu. Dia enggak memandang umur juga. Terus nanti maksud saya misalnya kita ya jangan pesimis lah, tetap optimis ya. Kita sama-sama ngomong. Kalau misalnya nanti ada pengangkatan atau kita bisa ikut P3K, ketika ditanya sudah siap ada Islam. Persoalan PKD sebenarnya bukan karena honorar atau tidak honorar, karena itu kewajiban guru mengembangkan diri berpacu dengan pengembangan siswa gitu. Jangan sampai siswa lebih tahu daripada kita gitu. Nah itu apa sebabnya supaya ini berkelanjutan. Kata berkelanjutan ini diikuti. Jadi siswa jangan sampai lebih tahu dulu dari guru gitu. Siswa lebih aktif, siswa malah mereka yang lebih banyak nulis di media sosial, kita tidak tahu. Kita tahu dari media sosial ternyata siswa kita begitu banyak yang kaya. Jadi bukan tujuan PNS, karena itu tentang sekolah ini. Untuk tata rasa memang harus gurunya harus mengikuti dengan itu. Oke. Nah, yang berikutnya meningkatkan profesional melalui penilaian kinerja yang berkelanjutan. Karena kalau itu tidak menilai, penilaian kinerja ini harus dinilai. Jadi apa ya? Pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun, baik guru maupun non guru ya, baik penilaian ya, yang aplikasi kemarin. ya. Dengan harus juga yang menilai itu tadi kan. Jadi kita tidak usah tunggang anak nilai jelek karena apa? Mungkin bisa jadi memang ada kekurangan di kita. Dan katakan anak-anak pun tidak boleh yang menulis namanya atau tidak menulis namanya itu tak perlu ditulis nama kenapa? Kalimatnya setiap tahun melaksanakan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap tahun kata-kata setiap tahun itu ada tak? tahun dilaksanakan penilaian. Iya, setiap tahun dilaksanakan penilaian kinerja. Nah, gitu ya. Setiap tahun dilaksanakan. Melaksanakan atau dilaksanakan? Melaksanakan ya. Melaksanakan. Melaksanakan. Ya, melaksanakan. Melaksanakan. Nilai kinerja pendidikan, nilai pendidikan. Oke, sip. Untuk profesional, nah, cukup lah 3? Ya, sudah cukup ya. Terakhir. Yang keenam, mengembangkan budaya pelestarian lingkungan. Ini berat tentang, tapi harus rajin dengan ibu. Seminggu sekali anak membersihkan sampah lingkungan,
membawa tanaman, menyiram tanaman, kan pelestarian lingkungan. Iya, mengembangkan budaya kelestarian lingkungan. Juga mengerusakan serta penyelamatan lingkungan. Sebenarnya saya pengen kalau di teman-teman kepala madrasah kemarin sudah ada 2 sekolah yang sekolah biasa. Ada. Nah, ya Allah gimana caranya? Saya ngeliat teman-teman saya kayak gitu. Proposal ya Bu? Iya. Jadi iya. Tapi kalau saya melihat kan nggak luas ya. Tapi memang ya itu kerja kerasnya itu guru-gurunya bawa tanaman semua. Kemudian ya sekolah tetap harus menyediakan tempat karena dia kalau ada tanaman pakai pot-pot itu kan itu rawan juga tidak subur. Jadi ada tempat yang memang harus ditanam secara permanen. Kita target kita misalnya lapangan ini harus ada pucuk merah 5 di depan, 5 di samping. Jadi sejak COVID bunga-bunga kita habis Bu. Kena COVID bunganya. Dulu kan waktu pas rehabilitasi bunga-bunga itu kan banyak. Ya, Kita tidak kalau dia pakai pot bilang kok, tapi kalau pakai tempat pucuk merah itu awet. Oh, Dia rimbun nanti potong lagi, rimbun lagi, potong lagi. Menanam pohon aja lah. Serangan itu pohon. penanaman pohon. Iya. Ini kok Om jambu ini 2 tahun nih. Dulu adanya di pot terus saya kita tanam di situ. Saya masukin keluar di taman kayak Tidak sih. Coba nanti bisa ada tempat lah. Kita siapkan berapa minta kita untuk tanam merah dulu batang depan. di ini berarti nanti saya komunikasi dulu dengan yayasan. Iya. Kalau di samping-samping Kabar bakar. Kemudian depan siswa itu pun harus itu pakai pot juga bisa. Pakai pot juga bisa potong, tapi pot besarnya. Bagus di semen tuh Bang Bu pakai batu gini. Ya, Berarti kita itu tadi angkat orang. wacana bikin taman di situ. Jadi Jadi ya, dia tak diangkut orang. Jelas. Nah, berarti kita tulis aja untuk penanaman itu masalah realisasinya berarti Dan harus ada ke yayasan dulu. Nggak apa-apa. Iya. Apa betul tidak ada penanaman pohon di lingkungan madrasah. Betul. Penghijauan. Ya, penghijauan. Yang kedua, mengintensifkan pemungutan sampah. Baik di kelas nih, di kelas nih. Setiap guru masuk, tidak boleh dulu ngajar kalau masih ada sampah. Dan di sini nih, anak harus dibawa nih masuk ke tong sampah, lihat dulu. Dari masuk pada semua, dari saya semua, baru. Jangan habis sampai setengah jam aja ngajar gitu. Tapi dia kalau udah kebiasaan, nah itu dia masuk itu kita boleh sampah. Nah, Penghijauan di lingkungan sekolah. Terus boleh penghijauan ya Bu, penghijauan di lingkungan sekolah. madrasah. Terus yang Di kedua lingkungan dipisah karena kata benda. Tapi harus komitmen setiap guru itu makanya saya itu gimana kalimatnya? Ya. intensifkan Lingkungan belajar. Kebersihan kelas dan lingkungan belajar oleh setiap guru. oleh setiap guru. Gitu aja. Soal kelas bukan tugas guru piket, tetapi semua guru bertanggung jawab. Oke, cukup buat WC gimana WC? Gabung guru MTS dengan guru MI. Ada sih sebenarnya di satu pintu itu memang khusus untuk guru. Cuma ya karena kita tidak ada petugas kebersihan kan, tidak berimbang gitu. Jadi ya terbengkalailah nanti. Iya. Nah, perlu sering diingatkan juga. Ini kebersihan itu minggu juga memang. Kalau tidak ada tugas kebersihan, kita kalau mengharapkan siswa nggak bisa Bu. Anak kasihan juga, capek anak-anak, kasihan mereka. Ya, tapi ini PR ibu lah ya. PR besar ini. Oke, ada lagi ibu-ibu, bapak, Cukup ya. oh ya. Nah, kalau udah seperti ini, karena ini sifatnya kita ingin melihat apakah ada peningkatan atau penurunan, maka indikator-indikator ini harus dibuat dalam bentuk instrumen yang nanti bisa kita rekap di akhir tahun. Di akhir tahun ya. Nah, begitu di akhir tahun, ini di akhir tahun pelajaran.
dari tahun belajar berarti Juli yang akan datang kita bisa evaluasi lagi. Nah, itu nanti kalau evaluasi bagaimana kalau seandainya ini kota meningkat visi-misinya tetap apa? Jadi ada dokumen penetapan kembali ya. Jadi ada penetapan kembali tahun ajaran ini kan sudah ditetapkan nih. Nah, tahun depan masih walaupun menurun dokumennya tetap visi misinya ditetapkan kembali tanggal sekian tanggal sekian. Nah, ternyata setelah dievaluasi ada yang kurang bagus nih, ya silakan dirubah. Kalau tidak jadi persoalan, kita kerjakan. Jadi ada pertanyaan, Bujania dan kawan-kawan dan bapak ibu guru untuk diseminasi hasil supervisi. Kemarin sebenarnya kita sudah diseminasi, cuman hanya antara guru dengan kepala. Nah, hasil yang dari Bu Zainia sampaikan itu mestinya disampaikan kepada sesama guru. Jadi nanti itu saja nanti Bu gini, minimal ada 3 orang guru yang membuat laporan. Laporannya dibuat secara tertulis. Jadi nanti difoto, misalnya Kak Suryaksa nih, dompetnya bertiga, jadi bukan berliling saja. Nanti ini hanya foto untuk administrasi ya. Nah, administrasi Pak Suryaksa disupervisi oleh kepala tanggal berapa, makalnya apa, jam berapa, semester apa, kelas, ikutilah ya. Hasil supervisi dari kepala 1, 2, 3, 4. Yang ke tindak lanjut yang akan saya lakukan oleh Bapak apa? Menindaklanjuti tadi yang nomor 1, nomor 2 yang disampaikan oleh itu tulis ya, tindak lanjut. Dan setelah itu tanda tangan Bapak selembar ya hasilnya. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah.